guys, jadi aku Ninis dan aku Adi. Hari ini kita kedapetan untuk menjelaskan materi tentang IKNB. Adi, kamu tahu nggak IKNB apaan? IKNB itu adalah industri keuangan non-bank. Bedanya sama bank apa? Sebenarnya mereka mirip sih, intinya untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya lagi dalam bentuk investasi. Nah, bedanya kalau bank itu menghimpun dana dalam bentuk simpanan, tapi kalau IKNB itu jadi dari iuran, terus dari saham, dari modal perusahaan, tapi menyalurkannya lagi dalam bentuk investasi. Misal menerbitkan dalam surat berharga. SBN ya, Nis? Kind of. Tahu nggak sih sebenarnya IKNB ini udah lama banget, dari tahun 1972. Lama banget ya? Namanya sih LKBB dulu. LKBB apaan? Tebak aja deh. OKB orang kaya baru bukan? LKBB. OKB apaan? LKBB ini adalah lembaga keuangan, bukan bank. Cuma biar relevan aja nih ya, di zaman sekarang namanya jadi IKNB. Umpama nih masyarakat kelebihan modal, diputerin lagi duitnya buat bantuin masyarakat lain yang butuh modal. Bahkan dia kadang juga nyediain tenaga ahli plus konsultan untuk bisnisnya. Oh, itu bedanya ya, Nis ya. Terus jaminannya apa? Biar duit kamu trusted, putar dengan benar, buat aman. Jadi KNB itu pegang dua prinsip sakti. Yang pertama, wajib lapor kalau ada transaksi mencurigakan dan kudu kepo. Kepo? Kepo gimana? Maksudnya KYC, know your customer gitu loh. Jadi kita harus tahu nih background, identitas, saldo dalam rekening hingga kebiasaan transaksi dari nasabah. Kayaknya kita makan dulu deh. Oke, let's go. Kita sambil makan ya guys. Sambil makan guys. Jadi lanjut ya, teknisnya IKNB sendiri itu di lapangan banyak banget macam-macamnya. Misal nih kayak koperasi simpan pinjam, asuransi, pegadaian, pesan efek, fintech, pasmod. Lalu banyak banget nih. Ya emang banyak banget. Dah, nih gantian aku yang jelasin. Ya, aku mau jelasin. Ya udah, aku jelasin ya. Tadi sambil makan ya guys. Jadi semua yang disebut tadi itu paling famous ya koperasi, fokusnya murni cuma usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota. Modalnya patungan dari kekayaan anggota. Yang ngelola siapa? KSP nggak boleh diinvest di sektor real beneran, pakai prinsip kehati-hatian. Nah, biar jalannya benar dan iurannya tujuannya buat ngedidik anggota hidup hemat tercapai. Ya, di dalamnya ada struktur pengurus ini pusat mengambil keputusan tertinggi sekaligus penjaga organisasi, pengawas tugasnya ngaudit, ngawasin kebijakan dan bikin laporan ke manajer. Ini eksekutif yang kudu terampil, punya visi jauh ke depan dan jago nyari solusi. Rapat anggota. Nah ini pemegang kekuasaan tertinggi di koperasi diatur pasal 22 sampai 27 Undang-Undang Koperasian. Legalitasnya pakai PP nomor 9 tahun 1995 dan Permenkop 15 tahun 2015. Jadi kalau udah disahin fakta pendirian sama menteri, udah deh jadi usaha resmi koperasi. Udah selesai makan, kita mau bayar dulu ya guys. Bagiannya bos Adi. Gue bayarnya pakai kris. Kris mulu. Udah yuk. Bayar dulu, bayar. Kris lagi. Stop. Fintech apaan? Guys, balik lagi bersama saya Adi. Saya akan menjelaskan tentang fintech. Apa sih fintech? Fintech itu adalah financial technology, inovasi teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk layanan, teknologi, dan model bisnis baru. Tujuannya meningkatkan efisiensi, kelancaran keamanan, dan keandalan
sistem pembayaran membantu literasi keuangan masyarakat serta mendorong roda perekonomian dengan tetap menjaga stabilitas moneter. Itu Bank Indonesia mengatur dan mengawasi fintech terkait sistem pembayaran. BI juga memfasilitasi regulatori sandbox sebagai ruang uji coba teraman. Otoritas Jasa Keuangan juga mengatur fintech terkait inovasi keuangan digital dan P2P lending, pendanaan, serta memastikan adanya mitigasi risiko dan pelindungan konsumen. Asosiasi resmi pun ada. Fintech di Indonesia dinaungi oleh AFI, Asosiasi Fintech Indonesia yang dibentuk tahun 2015. Dan AFPI, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia khusus untuk P2P lending. Selanjutnya kita bahas materi yang lain, oke? Udah di jalan lagi. Hihihi. Lah, kusut amat muka bang. Kenapa? Lagi butuh dana darurat. Gimana ya? Kenapa? Buat bayar kuliah. Lu nggak lihat? Duit gua kan ada di saham semua. Terus? Ya SK lagi kebakaran jenggot merah gitu. Terus gue cuma punya mobil sama emas. Apa gue gadein aja ini mobil ya? Hah? Mau gedein mobil? Bisa sih sebenarnya. Berdasarkan pasal 1150 KUH Perdata, intinya kamu bisa pakai tuh duit, tapi jangan nanya barang mobil kamu ini. Tapi berarti kamu nggak bisa pakai lagi dong mobilnya. Orang mobilnya nanti di pihak gadenya. Ya. Terus mobil aku ditaruh sama siapa? Ya kalau misalkan mau trusted sih ada sebenarnya dari BUMN tuh pegadaian. Sejarahnya sebenarnya panjang sih pegadaian itu, dari Perjan Perum sampai sekarang jadi perusahaan perseroan lewat PP nomor 51 tahun 2011. Bahkan dari PP nomor 178 tahun 1961, misi mulia pegadaian itu buat nyelamatin orang-orang kayak kamu tuh dari lintah darat, pinjol, praktek riba, ada syariahnya juga dan ada investasi. Banyak produk mereka sebenarnya. Nah, tapi kalau misalkan cuma buat bayar kuliah, kenapa harus gadein mobil? Kan bisa pakai gade HP, bisa pakai gade emas. Tapi pegadaian itu emang dananya dari mana nih? Dana dia tuh bisa dari modal sendiri, dari penyertaan pemerintah, dan laba dari ditahan mereka. Daripada kamu pinjol-pinjol, mending pegadaian aja. Apa kita ke pegadaian aja nih sekarang? Ayo boleh. Ini udah tutup sih malam-malam ya. Mungkin next time ya. Serempet. Ya ampun, masih ngeliat ini HSG yang tadi. Kenapa sih? Ajarin dong, aku nggak ngerti caranya. Ini ada kaitannya juga sama pasar uang loh. Maksudnya pasar uang sama pasar modal? Apa? Iya, IKNB yang gue bahas tadi. Pasar uang sama pasar modal? Kirain gampang, kayak bedain batagor sama somai. Kayaknya susah ya? Apaan sih tadi? Jadi, pasar uang money market secara hukum ini adalah tempat pertemuan permintaan dan penawaran dana jangka pendek. Biasanya di bawah 1 tahun karena urusannya sama perputaran duit harian dan likuiditas negara. Regulator tertingginya yaitu Bank Indonesia. Pasar modal atau capital market. Nah, kalau menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal di atas 1 tahun karena sifatnya investasi bos, jangka panjang. Ini diawasi oleh OJK. Ciri-ciri pasar uang yaitu jangka waktu pendek, ya di bawah 1 tahun lah. Tempat kagak ada gedung resminya bro. Invisible lewat telekomunikasi atau antar bank. Yang ketiga risikonya rendah karena pendek risikonya mini, tapi ya returnnya ya juga imut-imut lah. Jadi pasar modal jangka waktu panjang bos, bertahun-tahun. Tempat konkret, ada gedungnya, ada wadah resminya yaitu Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga high risk, legalitas ketat banget. Ada keterbukaan informasi emiten tapi fluktuasi harganya, bisa naik bisa turun. Contoh pasar uang, sertifikat Bank Indonesia SBI. Kalau pasar modal, saham bukti kepemilikan. Paling itu aja yang bisa gue jelasin. Wah, aduh. Ya, kenapa tadi? Kayaknya lecet deh. Lah, kamu asuransiin nggak mobilnya? Ya asuransi lah ini mobil. Oh ya aman.
Asuransi secara hukum merupakan instrumen pengalihan risiko. Menurut pasal 246 KUHD, asuransi adalah perjanjian timbal balik di mana perusahaan asuransi menerima premi untuk memberikan ganti rugi atas kehilangan atau kerusakan akibat peristiwa yang tidak pasti. Penanggung, perusahaan berbadan hukum. Tertanggung, pihak yang menghadapi risiko, dan pihak pemegang polis. Hubungan hukum ini sah sejak kesepakatan terjadi. Terdapat 6 prinsip dalam asuransi. Hey, gimana? Adi, habis nabrak kemarin gimana mobil? Aman? Aman, udah urus asuransi. Oh ya udah bagus deh. Soalnya kalau misalkan nggak aman, aku mau bantuin beli spare partnya pakai kartu kredit. Kartu kredit. Iya, Cece. Cece. Bentar. Nanti aku jelasin dulu nih kartu kredit. Ih. Jadi, udah kelihatan belum? Bentar. Oke. Udah. Jadi, kita bahas dulu ya apa itu kartu kredit. Nah, kartu kredit itu sejarahnya dimulai dari tahun 1920 di Amerika Serikat. Awalnya diterbitkan oleh Departemen Store untuk pelanggan setia, berupa sistem charge card. Halo? Jaringannya jelek, Jir. Ya udahlah. Terus? Aku lanjut ya, untuk mengidentifikasi pelanggan. Kemudian di tahun 49 sampai 50 tercipta akibat ketidaksengajakan Frank McNamara yang ketinggalan dompet saat makan malam di restoran bersama rekannya, Ralph Schneider. Dia menciptakan kartu pembayaran unik di tahun 50 sebagai solusi pengganti uang tunai. Ingat ya, kartu kredit itu bukan alat pembayaran seperti wesel atau cek karena saat transaksi tidak terjadi pemindahan dana langsung dari pemegang kartu ke outlet. Kemudian, berdasarkan regulasi, kartu kredit didefinisikan sebagai alat pembayaran menggunakan kartu dengan mekanisme wajib dulu pembayaran konsumen ditalangi lebih dahulu oleh issuer. Kemudian, pemegang kartu kredit wajib membayar kembali pada waktu yang disepakati dan pelunasan bisa dilakukan sekaligus atau dicicil. Nah, kartu kredit ini punya 4 prinsip. Ada kepercayaan, kehati-hatian, 5C, dan 7P. Udah paham belum? Stop share ya. Jadi kayak kuliah 2 SKS ya? Ya, kalau kita pakai kartu kredit ya jangan sampai nggak tahu apa-apa gitu dong. Bantuin gue bikin ya? Ya, nanti dibantu bikin. Betul sinyal jelek. Ya udah, besok jemput aku pakai mobil banyakmu ya. Bentar. Dari kemarin nonton video edukasi, otak masih nge-lag. Emang bedanya modal Ventura sama anjak piutang apa sih? Kan sama-sama IKNB. Sama-sama ngasih duit, tapi ribet amat kayak menu seblak. Gue paham sekarang. Ngambilin saham nggak bisa. Ngambilin masa kerja ada habisnya. Kalau udah tua ntar gimana ya? Teleponinnya sah. Halo Miss, lu udah punya tabungan pensiun belum? Aduh Adi, ada-ada aja. Jadi gini, menurut undang-undang program pensiun itu ada 2 jenis, PPMP yang ngasih manfaat pasti dan PPIP iuran pasti. Nah kalau PPMP nilai manfaatnya udah dipatok dan dijamin sejak awal, lu tinggal duduk manis terima beres. Sedangkan kalau yang
PPIP iurannya dipatok di awal, tapi hasilnya tergantung rekam jejak pengelolaan dana di rekening masing-masing. High skill, high return gitu deh. Nah, dulu emang bentuknya yayasan sih, dana pensiun ini, tapi dia punya kelemahan hukum karena sifatnya cuma kegiatan sosial dan nggak punya anggota resmi. Makanya pemerintah kemudian ngeluarin UU nomor 11 tahun 92 tentang dana pensiun buat merombak total sistemnya. Nah, terus ada 2 wadah legal nih yang disahkan Menteri Keuangan. Ada DPPK, Dana Pensiun Pemberi Kerja buat internal karyawan, dan DPLK, Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang bisa diakses sama masyarakat umum dan pekerja mandiri. BTW ya, dana pensiun tuh punya 5 asas sakral biar duit kamu tuh nggak dimaling. Ada 5 nih, ada asas keterpisahan kekayaan, asas sistem pendanaan, asas pembinaan dan pengawasan, asas penundaan manfaat, dan asas kebebasan. Jadi simpelnya, dana pensiun ini kamu bayar duit pensiun tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat orang sambil pintar-pintar memutar duitnya biar berkembang. Itu di Beritakan saat ini, debt collector makin merajalela karena leasing. Hah, serem juga ya ini. Banyak orang dicegatin debt collector di jalan. Kenapa nih? Di, ini mobil nggak leasing kan? Leasing? Enggak lah, beli cash bro. Bombastic side eye. Leasing? Kayak gimana tuh sistemnya? Kayak gini nih. Halo guys, jadi kita membahas perusahaan efek. Jadi, perusahaan efek atau yang sekarang disebut perusahaan sekuritas berdasarkan UU nomor 8 tahun 95, mereka ini adalah perusahaan resmi yang dapat izin dari OJK buat jembatan dari investor kayak kita nih sama pasar modal. Oh, jadi mereka semacam gatekeeper resmi gitu ya? Yap, mereka ini ujung tombak bursa yang melancarkan arus dana dan informasi biar volume investasi kita bisa tembus standar global. Terus kerjaan si perusahaan efek ini ngapain aja emangnya nih? Nah, jadi berdasarkan regulasi OJK ada 3 peran utama dari perusahaan efek. Pertama, perantara pedagang efek, broker sama dealer. Kedua, penjamin emisi efek atau underwriter. Dan terakhir, manajer investasi. Gila, borongan ya jasanya. Tapi dengar-dengar kepemilikannya beda-beda ya? Betul, ada perusahaan efek nasional yang 100% sahamnya milik WNI atau badan hukum lokal, dan ada juga yang patungan, kolaborasi sama institusi keuangan asing. Tapi menurutmu aman gak sih kalau duitnya dibawa kabur gimana? Tenang, OJK gak main-main soal ini. Lewat POJK nomor 20 tahun 2016 dan POJK nomor 50 tahun 2020, pengendalian internal mereka dijaga ketat banget. Bahkan berdasarkan POJK nomor 57 tahun 2017, setiap perusahaan efek wajib punya 2 fungsi internal sakral. Apa aja? Keren. Pasti buat pengawasan ya? Bukan. Apa? Yang pertama, fungsi manajemen risiko, biar investasinya nggak ngawur. Kedua, fungsi kepatuhan dan audit internal buat mastiin semua pegawainya dari direktur sampai staf patuh sama hukum perasuransian dan pasar modal. Mantap juga berarti ya perusahaan efek di Indonesia. Nah, itu lu paham. Makanya yuk mulaiin melek investasi sekuritas yang legal. Tapi kan IHSG lagi Oke. Kelar juga nih materi KNB. Nis, kelar juga nih materi KNB. Congrats ya. Lama-lama gue jadi suhu keuangan nih. Bye. Ya bagus deh, kamu nggak pingsan juga nggak apa-apa. Jadi semuanya tuh ujung-ujungnya ke IKNB lagi kan. Bener sih. OJK sama BI itu tugasnya di Satpam dan regulator dari keuangan kita. Jadi rugi kalau masih investasi bodong, bener kan? Bener lah, investasi yang benar-benar aja ya. Oke. Let's go. Let's go. Bentar. Mau kemana? Gak ada mas. Di closing dulu. 1, 2, 3.